Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nur Cahyo, NIM 2024 10 10 1041 dari kelas Sistem Basis Data Free. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas modul 3. Dedikasi pertama, di sini kita memiliki peminjaman pada laboratorium. Soal pertama, memberi nama relationship. Laboratorium memiliki kepala laboratorium. Kepala laboratorium dimiliki oleh laboratorium. Barang dimiliki oleh laboratorium. Asisten merupakan bagian dari laboratorium. Detail peminjaman memiliki barang. Begitupun seterusnya. Yang kedua, optionality entity, relationship laboratorium kepada kepala laboratorium. Optionality laboratorium bersifat wajib, sedangkan optionality kepala laboratorium juga bersifat wajib. Kenapa? Karena laboratorium memerlukan data dari kepala laboratorium yang bertanggung jawab atas semua kegiatan, dan oleh karena itu laboratorium juga bersifat wajib. Relationship antara laboratorium dengan barang. Optionality laboratorium tidak wajib dan optionality barang bersifat wajib. Kenapa optionality laboratorium tidak wajib? Karena setiap laboratorium tidak harus memiliki barang, sedangkan setiap barang harus dimiliki oleh laboratorium. Barang dengan jenis. Optionality barang bersifat wajib, sedangkan optionality jenis tidak wajib. Kenapa begitu? Karena setiap barang pasti memiliki jenis, dan setiap jenis tidak harus memiliki barang. Laboratorium dengan asisten. Optionality-nya laboratorium tidak wajib, sedangkan optionality asisten bersifat wajib. Kenapa laboratorium tidak wajib? Karena setiap laboratorium tidak harus memiliki asisten, sedangkan setiap asisten pasti memiliki laboratorium. Detail peminjaman dengan barang, dua-duanya detail peminjaman dengan barang. Peminjaman bersifat wajib, sedangkan barang bersifat tidak wajib. Kenapa? Karena setiap peminjaman pasti memerlukan barang, dan setiap barang tidak harus melakukan peminjaman. Begitupun dengan seterusnya. Soal nomor 3, yaitu relationship cardinality. Cardinality relationship antara laboratorium dan kepala laboratorium. Optionality relationshipnya one to one. Kenapa? Setiap laboratorium pasti memiliki satu kepala laboratorium, dan satu kepala laboratorium pasti memiliki satu laboratorium. Untuk laboratorium dan barang di sini bersifat one to many. Kenapa one to many? Karena satu laboratorium pasti memiliki beberapa barang, dan beberapa barang pasti dimiliki oleh satu laboratorium. Barang dengan jenis sama one to many, karena beberapa barang bisa memiliki satu jenis, dan satu jenis memiliki beberapa barang. Begitupun dengan seterusnya. Baik, kita lanjut soal 4 dan 5, yaitu ERD dan cara pembacaannya. Di sini saya akan mencontohkan beberapa. Anggota UKM merupakan bagian dari UKM, sedangkan UKM memiliki beberapa anggota UKM. Di sini relationship-nya bersifat one to many, di mana one-nya dimiliki oleh UKM dan many-nya dimiliki oleh anggota UKM. Berikutnya di sini ada one to one, yaitu antara laboratorium dengan kepala laboratorium. Kenapa one to one? Karena laboratorium hanya memiliki satu kepala laboratorium. Begitupun sebaliknya. Baik, kita lanjut ke studi kasus 2, yaitu pembuatan struk pembayaran pada bengkel Honda Jaya Raya. Soal pertama, nama relation. Di
sini ada entity bengkel dan penunjukan transaksi. Cara membacanya, bengkel dibutuhkan saat transaksi, mekanik dibutuhkan saat transaksi, transaksi membutuhkan bengkel, kendaraan dibutuhkan transaksi, begitupun seterusnya. Soal kedua, optionality entity. Relationship antara transaksi dan mekanik. Optionality transaksi bersifat tidak wajib dan optionality mekanik bersifat wajib. Kenapa? Karena setiap transaksi pasti memerlukan mekanik. Setiap mekanik tidak wajib memerlukan transaksi. Transaksi dengan kasir. Di sini transaksi bersifat tidak wajib, sedangkan kasir bersifat wajib. Kenapa? Karena setiap transaksi tidak wajib memerlukan kasir. Setiap kasir wajib memerlukan transaksi. Begitupun dengan seterusnya. Soal nomor 3, relationship cardinality. Di sini, maaf tadi saya lupa menjelaskan untuk beberapa relationship, yaitu ada 3 macam. Yang pertama one to one, one to many, dan yang ketiga many to many. Baik, saya akan lanjutkan ini. Cardinality relationship transaksi dan mekanik. Optionality transaksi bersifat one dan mekanik bersifat di sini relationship transaksi bersifat many, sedangkan mekanik bersifat one. Kenapa? Karena beberapa transaksi bisa dilakukan oleh satu mekanik. Satu mekanik bisa melakukan beberapa transaksi. Transaksi dengan kasir. Transaksi bersifat wajib dan kasir bersifat one. Beberapa transaksi bisa dilakukan oleh satu kasir. Satu kasir bisa melakukan beberapa transaksi. Transaksi dengan bengkel bersifat many to one atau one to many, di mana many-nya terdapat pada transaksi dan one-nya terdapat pada bengkel. Beberapa transaksi dilakukan satu bengkel. Satu bengkel melakukan beberapa transaksi. Begitupun selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 4 dan 5, yaitu ERP dan cara membacanya. Di sini saya akan memperhatikan beberapa section. Di sini ada entity mekanik dan entity transaksi, di mana mekanik bersifat one dan transaksi bersifat many. Cara membacanya, mekanik dibutuhkan oleh transaksi, sedangkan transaksi membutuhkan mekanik. Berikutnya ada entity bengkel dengan transaksi. Cara membacanya, bengkel dibutuhkan transaksi dan transaksi membutuhkan bengkel. Di sini saya menemukan many to many. Oleh hal itu, saya harus membuat entity tambahan untuk menghilangkan many to many-nya, yaitu detail transaksi ini sebagai contoh. Detail transaksi bersifat many dan transaksi bersifat one. Service bersifat one dan detail transaksi bersifat many. Begitupun juga dengan part yang bersifat one dan detail transaksinya bersifat many. Sebelumnya ini semua saling terhubung ke dalam transaksi dan bersifat many to many. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for